ada Bu Resi sebagai pemateri. Saya harapin sebagai tadi diingatin sama operator bahwasannya eh, para peserta jangan lupa melakukan absen dengan melakukan chat kepada tim IT. Ya, untuk memulai acara, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara dari Ibu Wakil Dekan 1 Visip Uma, Ibu Baby Masita. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Mas Ara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam acara diskusi rutin Jumat Barokah Online. Saya sangat senang sekali, happy sekali. Tadi kita ngobrol, saling bergurau, saling membuli, ya. Suasananya sudah kembali seperti dulu, cuman bedanya tidak ada tatap muka lagi. Inilah yang tidak ada di fakultas lain, yang ada hanya cuma di Visipol satu-satunya. Jadi rasa rindu, rasa saling sayang ini memang terobati di acara Jumat Barokah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang cantik, manis, ayu, gadis, salah satu gadis yang dijaga sama Pak Heri di Visipol, ya kan. Mungkin kalau yang lainnya sudah oke nih, tinggal jodohnya saja yang belum dapat, ya kan Bu Nin? Ahli Komunikasi Bencana Nasional, Ibu Kandidat Dr. Resi Dwiana. Jadi ini menarik sekali temanya, isunya tentang komunikasi bencana, karena kita lihat memang di Indonesia ini negara yang memang kondisinya riskan mengalami berbagai bencana, dan kita juga secara mendadak juga mendapatkan wabah corona yang juga dikatakan sebagai bencana nasional maupun bencana nasional. Jadi bagaimana cara pandang dari sisi komunikasi melihat bencana nasional melalui komunikasi bencana. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Untuk berikutnya nih, karena Bu Resi ini sudah bisa lagi mulai aktif di Visipol, karena di semester depan sudah bisa mengajar mata kuliah Cyber PR. Jadi kami ingin nih mendapatkan ide-ide lagi, ilmu-ilmu yang update dari Bu Resi Dwiana. Ya, sekalian juga isu-isu gosip-gosip mengenai selebritis yang ada di Jakarta. Gitu. Oke, terima kasih kepada Bu Resi. Terima kasih juga kepada Mas Ara. Senang sekali. Sepertinya ada yang kurang, Mas Ara. Biasanya ada kacamatanya, ya kan? Kacamata Mas Ara kalau di online. Oke, itu saja dari saya. Salam dari Bapak. Mungkin Bapak sedang ada tugas di USU, jadi mungkin nanti akan ikut ke Jumat Barokah Online ini nanti menyusul. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara diskusi online dan Jumat Barokah Online dengan judul komunikasi bencana. Baiklah, saya kembalikan kepada Mas Hara Auza. Terima kasih, Mas Hara. Ya, terima kasih Bu Baby. Ya, sebelum saya mulai, saya ingin memperkenalkan dulu materi kita pada siang hari ini. Nama Ibu Resi Dwiana, tempat tanggal lahir Pangkalan Berandan, tanggal lahir 16 bulan Maret 1983, alamatnya Jalan Payabakung, Desa Sumber Melati, Diski Sunggal, Deli Serdang. Pendidikannya S1, S2, S1 Ilmu Komunikasi USU tamat, S2 Ilmu Komunikasi UGM tamat, dan saat ini sedang menjalani pendidikan S3 Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Untuk pengalaman penelitian Ibu ini banyak ya, saya pikir bergerak di bidang terutama bencana, pernah di Radio Komunitas Yogyakarta, baru pernah juga meneliti tentang Korean Wave, impresi budaya dan komunikasi media, baru tahun 2015 ada peran media baru dalam perubahan relasi, tahun 2016 ada cyberbullying, dan sikap pelajar di Kota Medan, 2017 literasi internet pada perempuan desa, dan 2018 dilema penyiaran komunitas dalam perhelatan komunikasi politik. Jadi saya pikir Kak Resi ini merupakan teman diskusi yang
yang cukup berkompeten untuk membahas tentang apa yang didiskusikan kita pada kali ini. Saya berharap kepada peserta semua untuk lebih semangat untuk bisa mengikuti presentasi yang akan dibawakan oleh Ibu Resi. Kak Resi, waktu dan tempat kepada Kak Resi, apa sudah disiap, Kak? Sudah boleh? Oke, sudah. Oke, sudah Pak bisa? Ara, silakan. Ya. Ya, eh, silakan Ibu. Waktu dan tempat selamat dipersilakan. siang semuanya. Senang sekali ini ada wajah-wajah yang familiar, ada juga wajah-wajah yang saya tidak familiar. Maaf, sudah 4 tahun ya. 4 tahun menghilang. Menghilang dalam artian tidak menghilang selalu. Ada Mas Agung. Mas Agung, apa kabar? Masih banyak lagi ya. Saya nggak usah sebutkan satu persatu. Cuma saya terima kasih sekali ke Ibu WD 1 kita, Bu Baby Masito. Beb, thank you Beb atas waktunya, dikasih kesempatan. Sebenarnya kita waktu sekitar 10 tahun lalu ya, Raya, waktu itu kita mau bahas tentang komunikasi bencana. Waktu itu niatnya bikin podcast ya kalau nggak salah ya. Saya udah Ya, kirim juga bahannya. Terus belum pandemi. boom, ya boom, tiba-tiba ada corona. Jadi belum sempat kita kerjakan, masih masih bayang-bayang akan membicarakan ini, tapi tiba-tiba ada corona, terus jadi aktivitas yang langsung aktivitas di kampus, kemudian kita diinikan semua ya, di online kan semua. Nah, komunikasi bencana ini kan sebenarnya nggak harus ini ya, nggak harus orang komunikasi aja. Kalau saya sih melihatnya tidak seperti itu ya, karena sebenarnya kepentingan semua orang, kepentingan semua katakanlah akademisi, ketertarikannya terutama karena sekarang di masa-masa bencana, terutama yang saya lihat kalau secara umum kita kan terbiasa menghadapi bencana alam, gempa, tsunami, likuifaksi waktu di Palu. Terus kita melihat kengeriannya, kita melihat pemberitaan-pemberitaannya. Tapi kemudian ketika corona kok kayak bencana nggak ya gitu. Awareness kita kemudian menjadi saya kira sangat kecil, terutama kalau saya pribadi. Saya selalu cerita di Januari pertengahan, ketika saya di Tangerang, waktu itu kan sudah berita tentang corona di Wuhan, di China, dan beberapa negara di sekitarnya, itu kan sudah menyebar. Jadi waktu itu saya sudah duluan beli masker, numpuk vitamin gitu kan. Tapi kok di Indonesia itu kayak yang misalnya di Januari saya ke bandara itu orang sudah, karena mungkin beritanya masih baru, kemudian pemerintah menggalakkan soal protokol kesehatan ya sekarang kita istilahnya itu lumayan ketat. Jadi orang semua pakai masker, petugasnya pakai masker. Di bulan Februari itu di bandara 50% itu orang sudah tidak pakai masker gitu. Jadi saya pikir wah, kita ini benar-benar corona menurut saya kita kecolongan, terutama pemerintah, karena harusnya pemerintah itu yang punya analisis yang kuat untuk melakukan pencegahan. Nah, jadi banyak sisi sebenarnya yang bisa kita lihat dari COVID-19 ini kalau kita mengkajinya dari komunikasi bencana. Saya menulis juga tentang komunikasi bencana, tentang media penyiaran emergency radio, dan saya menggunakan istilah komunikasi bencana di tulisan saya itu. Tapi kemudian ada yang nanya, kenapa nggak pakai istilah crisis communication, komunikasi krisis? Jadi ada beberapa istilah yang setara dengan komunikasi bencana. Ada mungkin di slide saya itu ya, ada crisis communication, ada risk communication, ada disaster communication. Semuanya punya makna kurang lebih produksi pesan publik
public messages in critical situation. Nah, semua istilah ini berkaitan dengan kondisi bencana. Jadi crisis communication pun bisa dipakai untuk bencana. Kalau teman-teman ada lihat nanti webinar jam 3 UGM punya, itu mereka pakai istilah crisis communication kalau nggak salah. Kemudian risk communication, ini sama-sama berkaitan dengan bencana, cuma dengan penekanan masing-masing yang berbeda. Jadi kalau disaster communication, saya lebih suka pakai itu ya. Kenapa ya? Mungkin karena langsung ke kata bencananya itu, komunikasi bencana. Disaster communication atau komunikasi bencana ini sekitar 1996 ini sudah ada dipakai sama Thomas Drabek. Thomas Drabek ini kalau nggak salah sosiolog ya. Jadi dia bukan orang komunikasi, tapi dia sudah pakai istilah disaster communication. Kemudian di 2008-2014 itu ada buku namanya Disaster Communication in a Changing World. Dia ngomongin soal bagaimana komunikasi bencana, pemberitaan di Twitter, di Facebook, di sosmed begitu ya. Kemudian artikel-artikel jurnal juga banyak yang di situ. Nah, perspektif tadi yang saya maksudkan sebenarnya sederhananya ini, kalau komunikasi kan ada komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi, kita itu semua sebenarnya bisa kita kaji teori-teori di dalam komunikasi itu, cuma enaknya sih ya supaya umum, saya baginya fokus areanya itu ada di komunikatornya, pesan atau medianya, kemudian di komunikannya. Jadi kalau komunikatornya, saya melihat terutama di COVID-19, itu mau tidak mau komunikator kita di dalam komunikasi bencana di COVID ini, itu adalah pemerintah. Karena kan pemerintah itu yang punya punya sumber informasi, jumlah korban, rumah sakit, dan sebagainya. Jadi itu komunikator, orang yang menyampaikan pesan di dalam COVID-19 ini, dalam bencana COVID-19 ini, itu pemerintah. Nah, banyak lembaga ya, saya kira yang mengarahkan perhatian, atau kita pun masing-masing saya kira mengarahkan perhatian untuk melihat gaya-gaya pemerintah di dalam bencana COVID-19 ini. Salah satunya yang saya dapatkan itu policy brief-nya Visipol UGM, mereka tuh bilang pemerintah ini mengabaikan ancaman COVID-19 dengan yang ditunjukkan dengan statement-statement para pejabatnya. Saya tuh ngecek, kebetulan dari awal COVID-19 itu saya bikin timeline-nya. Jadi tanggal sekian pejabat X menyatakan ini, tanggal sekian pejabat Y menyatakan ini. Itu di 24 Februari 2020 itu Pak Doni Monardo, Ketua BNPB itu sempat kayak antara bercanda, ngelawak gitu ya. Dia bilang gini, masyarakat Indonesia ini lebih tahan COVID-19 karena suka minum jamu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu pernah ingat ya, jamu kemudian naik daun, terus orang semua beli jahe lah, harga jahe naik lah, kunyit segala macam. Itu karena di-endorse termasuk sama presiden ya waktu itu. Iya, saya tahan, orang Indonesia tahan karena saya minum jamu 3 kali sehari. Akhirnya kan jadi, mohon maaf ya, itu hoax kan, karena tidak terbukti, ya dia hanya meningkatkan imunitas mungkin, itu pun harus dikaji lagi. Tapi kan tidak kemudian orang jadi tahan banting ketemu orang yang terkena COVID, kemudian tidak terkena hanya gara-gara minum jamu. Kemudian yang cukup ramai juga di Twitter waktu itu soal stimulus pariwisata. Jadi sekitar 1 Maret, sehari sebelum pengumuman 2 pasien pertama COVID-19 di Indonesia, itu Kementerian Pariwisata ada rencana, kalau nggak salah, diskon tiket, kemudian penggunaan buzzer atau apa gitu ya, yang itu dananya cukup besar ya, bermiliar-miliar kalau nggak salah. Jadi ketika negara-negara mempersiapkan diri dengan membentengi pintu-pintu masuknya, orang nggak boleh masuk dari luar, Indonesia itu bilang, datang dong, pariwisata Indonesia itu sedang
ada promosi besar-besaran, ada promosi pesawat, ada promosi macam-macam. Saya mikir waktu itu ini logikanya gimana ya gitu kan. Tapi ya itulah ya, saya juga sebel sih, cuma ya kira-kira seperti itu. Jadi pada masa awal itu pemerintah sebagai komunikator, pemerintah sebagai penyampaian pesan tentang COVID-19 itu tidak fokus kepada pencegahannya. Instead of pencegahan, dia malah menyepelekan, buat lucu-lucuan, kemudian seolah-olah karena China kemudian terdampak beberapa negara kena COVID-19, Indonesia tuh tahan banting, udah kayak Iron Man aja gitu ya. Ayolah pariwisata kita bisa naik karena China sedang. Jadi waktu itu kita lihat pemerintah sebagai komunikator itu sikapnya itu, gaya komunikasinya itu, jadi kita bisa lihat dari gaya komunikasinya, gaya penyampaian pesannya itu mengabaikan ancaman COVID-19. Terus yang satu saya mau mention juga, mungkin ini juga di berbagai jurusan yang lain soal pemerintahan yang sifatnya top down. Top down itu termasuk juga di dalam penanganan bencana yang kemudian dikomunikasikan bagaimana pemerintah membuat dalam tahapan-tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi, persiapan, respons sampai recovery, itu tidak ada tidak melibatkan society. Mungkin kita sempat mikir ya, kenapa ya orang Indonesia ini nggak pakai masker, tetap berkeliaran di luar, tidak peduli dengan COVID-19. Karena COVID-19 itu kan penanganannya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dia butuh society engagement, kesadaran seluruh masyarakat. Tapi selama ini penanganan bencana itu tidak melibatkan, tidak bottom up, tetapi top down. Kita tidak pernah misalnya tahu rencana mitigasi misalnya orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, atau misalnya yang paling dekat kita Sinabung misalnya. Tahu nggak sih orang-orang di sekitar Sinabung itu rencana penanganan atau manajemen bencana, mitigasi, persiapannya kalau Sinabung meletus? Saya kira sedikit sekali orang yang tahu. Jadi komunikasi dari si perspektif komunikatornya dalam hal ini pemerintah itu sifatnya top down, dan itu saya kira nanti di jurusan-jurusan lain atau kajian-kajian yang lain juga saya kira masih selaras ya untuk melihat itu. Kemudian adanya krisis koordinasi. Nah, krisis koordinasi ini saya kira cukup ramai ya waktu itu. Misalnya yang soal mudik. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, soal mudik itu maju mundur ya. Boleh dengan catatan, enggak dengan catatan. Terus semuanya orang ngomong. Waktu itu ada jubir presiden, siapa itu namanya, kemudian ada menteri dalam negeri, kemudian menteri macam-macam, menteri perhubungan. Waktu itu menteri perhubungan kita sedang sakit dan dijabat oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu kan maju mundur. Semua pejabat terus bilang, hari ini bilang boleh, besok enggak, hari ini. Jadi itu tidak sinkron memang. Ketidaksinkronan itu kita bisa lihat juga sebenarnya ada kontestasi ya, ada kontestasi carmuk mungkin ya bahasa ininya, bahasa sederhananya, bahasa bahasa hari-hariannya. Tapi itu juga kalau kita mau lihat relasi kekuasaan atau relasi antar pribadi, komunikasi antar pribadi di antara para pejabat ini, itu juga menarik untuk dilihat. Nah, kemudian yang menarik juga saya kira untuk kita untuk melihat perspektif pesan atau medianya. Nah, ini peran media memang sangat signifikan, sangat vital sebagai penyampai pesan di masa bencana. Tapi saya kira COVID-19 atau bencana-bencana alam lainnya, ini kita bisa melihat gaya-gaya penyampaian media itu masih mengedepankan sensasionalisasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tanggal 2 Maret ketika pengumuman pertama 2 pasien pertama COVID-19, itu yang diserbu perumahan yang di Depok itu, pasti ingat dong, wartawan TV One pakai masker yang kayak perang senjata biologi ya,
kemudian jadi membuat heboh semua orang. Sensasionalisasi itu satu, kemudian ada dramatisasi. Jadi kalau udah gempa, bencana alam atau apa itu kan gambar yang muncul di TV itu ibu-ibu jerit-jerit, nangis, kemudian ada anak-anak apa segala macam. Itu mitos. Jadi sebagian saya membaca beberapa penelitian, sebenarnya benar nggak sih korban atau penyintas bencana itu benar-benar, maksudnya panik, tidak melakukan apa-apa, tidak mampu berbuat apapun, itu mitos yang dibangun sebenarnya oleh media. Buktinya apa? Kenapa ada statement yang mengatakan bahkan penyintas korban bencana sekalipun itu logikanya ada. Misalnya apa? Dia akan membantu orang, baik orang yang dia kenal atau yang tidak dia kenal, bahkan ketika bencana sekalipun. Itu artinya sebenarnya orang yang ditimpa bencana itu nggak seperti yang digambarkan media selama ini, panik kemudian lemah, tidak punya logika sama sekali, itu tidak seperti itu. Tapi yang kita lihat kan di COVID-19 sekalipun misalnya media memicu pesan-pesan yang ada di media itu memicu banyak sekali perilaku kita yang yang berdampak buruk gitu. Nah, yang satu lagi yang cukup hangat juga saya kira ini kajian ekonomi politiknya terkait COVID-19 ini kan keberlangsungan organisasi media sebagai organisasi ekonomi. Ini menarik juga ini karena ada sempat usulan untuk organisasi media itu disupport dong sama pemerintah misalnya. Masa hanya misalnya UMKM, kemudian kredit dan sebagainya. Organisasi media ini kan organisasi ekonomi juga. Jadi ini menarik kalau kita lihat dari sisi lembaga medianya, baik itu stasiun televisi, karena kalau nggak salah sih udah mulai, saya yakin banyak kalau teman-teman bercerita dengan jurnalis-jurnalis itu banyak yang udah bahasa karunya cengap-cengap gitu ya, udah hidup segan mati tak mau ya organisasi media, apakah mereka sudah gajian atau apakah ada bonus THR dan sebagainya, itu saya kira permasalahan sama seperti organisasi atau sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, organisasi media pun demikian. Kemudian perspektif yang ketiga, ini dari sudut pandang si komunikan. Mungkin komunikan itu kita lah ya secara umum. Saya melihatnya dari dua sisi. Yang satu, kita sebagai komunikan, perilaku kita ini terdampak dari apa yang kita lakukan itu sebagai efek dari gaya komunikasinya si pemerintah, cara penyampaian beritanya di media. Jadi misalnya yang waktu itu ada panic buying, beli masker, kemudian termasuk tadi ya di jahe, borong segala macam hand sanitizer dan sebagainya itu ya. Itu yang pertama. Jadi komunikasi kita, perilaku masyarakat, perubahan perilaku itu terkait dari dampak dari si komunikator pemerintah, apa pesan yang disampaikan pemerintah, terus gaya-gaya penyampaian si media. Yang kedua, perilaku kita tidak selalu perilaku komunikan atau apa yang terjadi di masyarakat itu tidak selalu terdampak oleh komunikator atau gaya penyampaian berita di media misalnya. Ini kita bisa melihatnya ada inisiatif misalnya. Kalau ini kebetulan kan kajian saya tentang radio komunitas. Radio komunitas di Indonesia tuh banyak sekali melakukan inisiatif. Misalnya mereka karena nggak semua orang sanggup sekolah daring. Jadi mereka mengundang guru-guru ke radio komunitas, kemudian menyiarkannya. Jadi nggak harus pakai paket internet, cukup pakai radio gitu. Inisiatif seperti itu, meskipun misalnya apapun yang dilakukan pemerintah, meskipun pemerintah tidak menghargai radio komunitas, meskipun tidak ada insentif apapun kepada radio komunitas, tapi kita sebagai community itu tetap punya inisiatif sosial di dalam masa bencana. Nah, ini menarik juga untuk dilihat, misalnya salah satunya adalah si radio komunitas, itu dia.
Nah, mengapa mengkaji dari sisi komunikasi bencana? Ini saya membaca dengan bangga statement dari Dr. Jong-wook Lee. Ini orang apa ya? Korea kayaknya. Ini Direktur WHO 2004. Dia bilang begini, kita sukses dalam pengendalian penyebaran wabah dalam 5 tahun belakangan, tapi kita baru menyadari bahwa komunikasi sama pentingnya dengan analisis laboratorium dan epidemiologi di dalam pengendalian penyebaran wabah. Kalau kita lihat misalnya bagaimana pemerintah Indonesia menyampaikan pesan-pesan yang tidak tidak membangun kewaspadaan masyarakat. Kemudian bagaimana pemerintah tidak membangun disiplin, kemudian bagaimana media kemudian penyampaiannya justru menimbulkan ketakutan. Itu dampaknya terhadap secara praktik ya, dampaknya terhadap bencana itu sendiri sebenarnya ya sama besarnya dengan misalnya analisis laboratorium. Jadi di sini ada komunikasi bencana, di sini ada kajian-kajian yang laboratorium. Ini sebenarnya harus sama-sama dibangun. Jadi karena memang hoax dan sebagainya itu kan dulu sempat ada di Lombok, korban bencananya karena bencananya sendiri nggak ada gitu, tapi korban karena kepanikannya ada. Jadi orang mati bukan karena misalnya gempa bumi atau tsunami, tapi orang mati karena panik, kemudian atau ketakutan, sakit jantung dan sebagainya. Karena informasi yang disampaikan hoax atau ketakutan-ketakutan dia ketika melihat media, sampai kalau saya kira ya beberapa 2 bulan yang lalu, mungkin sebulan setelah outbreak yang pertama di Indonesia, mungkin banyak orang yang udah nggak mau nonton TV gitu ya. Udah banyak orang yang nggak mau lihat update update penambahan jumlah pasien positif COVID-19 karena udah udah kebal, sudahlah gitu ya. Nah, jadi penting untuk untuk mengkaji komunikasi bencana ini karena memang dia perannya sama pentingnya dengan kajian atau analisis laboratorium. Kemudian secara praktiknya juga mengkomunikasikan informasi tentang mitigasi dan persiapan. Jadi kalau di dalam bencana itu kan ada 4 tahapan manajemen bencana, mitigasi, preparedness, kemudian kan lupa saya ya. Recovery yang terakhir ya. Mitigasi, preparedness, respons itu biasanya kita sebut juga masa darurat sesaat setelah terjadi bencana, kemudian recovery. Nah, ketika pemerintah, kan kalau kita bisa lihat ya, antara 31 Desember sampai 2 Maret 2020, 31 Desember 2019 sampai 2 Maret 2020 ketika pemerintah mengumumkan outbreak atau penularan pertama, 2 pasien pertama positif COVID-19, itu kan sebenarnya masa-masa persiapan. Tapi yang dilakukan itu oleh pemerintah, misalnya ya itu bilanglah kita tahan karena kita punya jamu, kemudian yang kebijakannya, polisinya apa, membuat membuka pintu gerbang Indonesia untuk wisatawan dari luar negeri, itu tidak konsisten, tidak membangun untuk pencegahan bencana. Nah, kemudian untuk policy ya, mengkomunikasikan polisi penanganan bencana ini berdampak besar terhadap pelaksanaan manajemen bencana yang lebih efisien. Kalau kita lihat Indonesia hari ini, kemarin PSBB, hari ini new normal, besok apalagi istilahnya saya tadi baru dengar TV
sebenarnya kebijakan negara tentang COVID-19 ini apa sih? Kita udah nggak tahu gitu, kayak oke, hari ini kita bikin ini, besok bikin ini. Masyarakat kan bingung, media ya menyampaikan tentu saja. Masyarakat bingung, kita ini mau apa? Mau mengurangi penularan COVID, mau membangun ekonomi, mau bikin nakes mati semua, macam-macam. Tapi polisinya tidak kelihatan jelas. Itu yang permasalahan di Indonesia. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa kita berdiskusi tentang misalnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Indonesia. Perda ada nggak misalnya di Indonesia, di Sumatera Utara misalnya, Perda Penanggulangan Bencana itu ada di Karo. Sumatera Utara belum punya. Karo kebetulan punya karena mereka didampingi oleh beberapa lembaga yang concern tentang kebencanaan. Kemudian yang terakhir saya kira komunikasi tentang penanganan bencana kepada publik ini dapat meningkatkan kerjasama dengan media juga partisipasi masyarakat. Karena kalau kita tahu apa yang terjadi, kalau kita paham bagaimana kita harus bersikap ketika dalam kondisi bencana, saya kira itulah sebenarnya kunci keberhasilan penanganan bencana. Dan itu saya kira tidak kita lihat di COVID-19, angkanya terus naik, kebijakannya kesana kemari, medianya kemudian secara dalam sistem medianya jurnalis kemudian kejar setoran, organisasi medianya mungkin akan bangkrut dan sebagainya. Hari ini mungkin kita tidak chaos ya, tapi kalau kita lihat dari perspektif komunikator, perspektif media atau pesan atau dan perspektif komunikannya, ini menarik untuk diamati karena hal-hal yang chaos ini kan memang menjadi studi yang menarik ya. Kalau berhasil mungkin tidak menarik, justru karena tidak berhasil komunikasi bencana di Indonesia justru menarik bagi kita atau bagi siapapun, bukan hanya pembelajar komunikasi, untuk mengamati, untuk menganalisis dan mendiskusikannya. Saya kira pemantik saya sampai di situ. Nanti diskusinya mudah-mudahan bisa bisa tidak hanya Bapak Ibu yang dari komunikasi, tapi juga mungkin di kebijakan publik dan sebagainya, ini bisa menarik untuk didiskusikan. Begitu, Pak Ara. Terima kasih. Oke, terima kasih pemaparan yang menarik dari Kak Resi. Saya kira penjelasan tentang bencana yang sangat banyak bisa dilihat, bisa dihitung dari banyaknya kata bencana yang diucapkan oleh Kak Resi. Ya, tapi diskusi ini bukan berarti kita menginginkan bencana. Artinya diskusi ini biar kita sadar realitanya bahwa kita hidup berdampingan dengan bencana. Daerah kita secara geografis dekat dengan bencana. Saya yakin akan ada banyak pertanyaan. Saya buka sesi pertama dulu. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin bertanya, silakan lambaikan tangan. Saya buka untuk 3 penanya dulu. Boleh? Mana yang mau bertanya? Halo? Nah, Bu Dokter, 1. Yang lain? Pak Nopri? Saya nggak lihat lagi. Oke, mungkin Ibu Dr. Nina dulu. Saya persilakan untuk bertanya, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apresiasi saya secara pribadi kepada Ibu Kandidat Dr. Resi Dwiana terkait dengan apa yang dipaparkan tadi, yang dipresentasikan oleh Bu Resi, untuk Resi ya. Kalau kami panggilan mesranya Tia Resi. Jadi terus kemudian yang kedua, sebelum lupa, terima kasih kopinya gitu, kopi virtualnya ternyata benar-benar diberikan oleh Resi ya dan Ara. Terima kasih, tadi cantik sekali tampilan kopinya dan pengangannya. Saya ingat gini, ini bukan terlalu serius-serius sekali juga pertanyaannya. Waktu di bulan berapa itu ketemu dengan Resi,
dan kita sudah membicarakan masalah pandemik ini, virus ini, waktu itu masih lagi heboh-hebohnya di Wuhan. Kemudian saya sama Resi itu sempat diskusi gini, apa mungkin kita nggak kena gitu ya, sementara kan secara gitu, kita ini paling dekat dengan yang namanya China gitu ya, karena semuanya kita kan juga produk semuanya juga dari sana gitu. Kok kita tenang-tenang aja ya gitu, sementara waktu itu udah pada panik, itu bulan Januari kalau nggak salah, Januari mau ke Februari. Kemudian karena seriusnya di Wuhan itu, sampai akhirnya Resi itu sempat berkomentar gini, kalau saya ya Bu ya, saya kepingin tahun ini dianggap nggak ada lah itu. Karena saya menganggap sepertinya ini bakal nggak main-main ini. Karena saya juga beberapa waktu sebelumnya itu melihat di TV kabel, itu udah kemana-mana, dan Indonesia itu udah diperkirakan zona merah gitu, oleh TV Korea gitu kan. Nah ini saya sampaikan sama Resi itu di belum bulan 2 waktu itu ya Resi ya, waktu bulan 2, waktu Resi baru balik ke Medan. Nah dan ternyata memang terbukti gitu, apa yang disampaikan cuman ngobrol koyok-koyok lah ya, koyok-koyok Medan gitu sambil makan mie goma itu ternyata terbukti per hari ini bukannya malah makin menurun, tapi malah makin naik dan makin banyak korban yang terpapar. Terkait dengan komunikasi bencana, saya sangat appreciate dengan apa yang disampaikan oleh Resi tadi, dan ini memang sebetulnya PR kita ke depan yang sangat luar biasa, terkait juga dengan krisis komunikasi kan namanya, kemudian ujung-ujungnya komunikasi terapeutik lagi gitu ya, karena memang erat sekali kaitannya ini dengan kampanye-kampanye kesehatan atau misalnya pesan-pesan terkait gaya hidup sehat yang belum tersosialisasikan dengan baik. Per hari ini aja kita sudah melihat, bahkan beberapa 2 hari yang lalu saya melihat ada spanduk yang disampaikan untuk Gubernur Sumatera Utara dengan kata-kata kalimat Medan yang cukup menggelitik juga kalimatnya. Gimana ceritanya ini Pak Gubernur, kok makin parahnya COVID-19 ini di Medan, kalau nggak sanggup ya udahlah lambaikan tangan ke kamera gitulah kira-kira bunyi spanduknya. Dan saya kira itu kan sangat dalam gitu artinya ya. Jadi kalau ini dianggap tidak bencana, kita udah apalah ya, harusnya perlu perenungan yang lebih dalam lagi, karena per hari ini pun Medan sudah masuk 6 besar di Indonesia, bahkan sudah mengalahkan Jawa Barat. Nah, ini nggak tahu lah saya, itu di satu sisi. Tapi di sisi lain juga, saya kemarin mengikuti webinar yang disampaikan oleh Fakultas Kedokteran UISU, ya, yang mengatakan bahwa sekarang tupoksi rumah sakit, mau nggak sakit COVID, mau sakit COVID, kalau meninggal di rumah sakit itu pakai SOP-nya COVID. Nah, itu yang perlu kita tahu juga. Kadang-kadang kita nggak sampai informasi seperti ini. Nah, itu juga lah mungkin yang menyebabkan banyak kejadian-kejadian pengambilan di rumah sakit gitu. Dengan alasan katanya anggota keluarga yang meninggal di rumah sakit itu sebenarnya bukan kena COVID, tapi ternyata rumah sakit sudah membuat tupoksi itu. Dan ini kan nggak sampai kampanyenya ke masyarakat gitu loh. Makanya kan ada masalah baru, sehingga betul saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Resi tadi, bahwa ini sudah seperti disaster communication, memang komunikasi krisis dan komunikasi bencana. Mestinya kita duduk bersama lah, mulai lagi menggali apa kemudian yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian yang kedua, penelitian etnografi, ini sekarang sambil menyampaikan sumbang saran, itu sangat penting untuk di era sekarang, di era pandemik ini. Saya mengusulkan diskusi online kita tiap hari Jumat ini menjadi lebih solid lagi dengan kelompok komunitas webinar diskusi online Jumat Barokah. Saya kira ini sangat sehat. Jadi ini juga bisa diteliti untuk kita bikin paling enggak persepsi atau lahir sebuah
riset kecil-kecilan di tingkat fakultas yang kitalah pesertanya. Mungkin nanti perlu mungkin di lintas prodi atau sebagainya, sehingga saya kira ini juga penting ya, mulai dari kemarin ya, saya tertarik itu Pak Bahrum, ya waktu menyampaikan, ini masih terkait semua ini, Pak Bahrum, kemudian saya di dimensi komunikasi terapeutik, dan Resti di komunikasi bencana. Ini kita jadikan satu, kita formulasikan, nanti kita buat semacam proposalnya, dan kemudian kita buat angketnya, bisa menjadi satu diskusi yang menarik. Dan bisa juga melahirkan sebuah karya bersama, semacam buku dan sebagainya. Saya kira itu saran Jumat Barokah. Saya nggak minta, bukan dalam bentuk pertanyaan, tapi pernyataan bahwa penting sekali berkolaborasi antar ilmu, antar program studi terkait dengan fenomena pandemik ini. Jadi sekali lagi koordinasi itu penting, kerjasama itu penting. Mudah-mudahan dengan adanya pandemik ini menyadar semua bahwa kerjasama dan solidaritas komunitas di antara kita itu bisa saling lebih kuat, sehingga mudah-mudahan COVID ini pun segera berlalu. Karena ada juga selintingan yang mengatakan COVID ini sebenarnya rekayasa, bahwa ekonomi dunia itu sudah hancur-hancuran antara Cina dengan Amerika dan sebagainya. Saya nggak mau tahu lah itu, kok saya bukan aliran yang itu. Yang jelas saya lihat angka penderita COVID bukan yang makin menurun ya, tapi malah makin naik tinggi gitu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Nanti hanya minta keywordnya atau kata-kata kuncinya dari dari Bu Resi lah selaku pemakalah. Itu saja dari saya. Pak Ara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arsenal. Ya, langsung ya, arah mana? Ya, saya setuju sih sama Bu Nina tadi. Kita memang perlu kolaborasi. Maaf ya, Raya. Arahnya mana sih? Oke. Mungkin Ara lagi main ke sebelah. Karena kalau dipikir-pikir kan, mungkin kita mikir apa ya peran kita sebagai akademisi. Maksudnya kita kan bukan dokter, kita bukan tenaga medis dan sebagainya gitu. Saya kira peran kita masih sangat penting, terutama untuk sumbang saran bagaimana penanganan bencana ke depannya, baik itu dari komunikasi terapeutik, karena memang komunikasi apapun atau kajian apapun, misalnya tentang pemerintahan, ilmu pemerintahan dan sebagainya, bahkan ilmu hukum yang non sosial sekalipun, ekonomi dan sebagainya, itu terkait dengan bencana COVID-19 ini, karena saya kira tidak ada kajian atau tidak ada keilmuan yang tidak terkait, yang tidak tertarik dengan COVID-19 ini. Nah, kalau memang rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dan Bapak Ibu atau mungkin mahasiswa ada yang penelitiannya tentang COVID-19, saya kira menyenangkan sekali kalau kita membuat karya kolaborasi lintas prodi, lintas fakultas, kemudian menghasilkan sumbangsi keilmuan, sumbangsi penelitian, sumbangsi pemikiran tentang COVID-19 ini, atau paling COVID-19 mungkin sebagai fokusnya atau lokusnya, tapi tentang bencana sebagai sebuah kajian yang lebih luas lagi. Bagaimana ilmu pemerintahan melihat penanganan bencana selama ini, lembaga-lembaganya, kemudian dihukum ada undang-undangnya, undang-undang penanganan bencana yang saya nggak tahu statusnya apakah masuk prolegnas atau tidak, kemudian bagaimana penanganan bencana per provinsi, apakah provinsi punya perda penanganan bencana yang spesifik untuk kondisi provinsi atau kabupatennya, kemudian komunikasi bencana, tentu saja ekonomi, kajian ekonominya. Seperti itu saya kira menarik sekali kalau kita bisa membuat karya kolaborasi, membuat penelitian kolaborasi bersama. Begitu. Itu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Tadi saya di-mute sama Gigi. Terima kasih Bu Dr. Nina, terima kasih atas jawaban dari
Bu Resi. Yang menarik memang diskusi kita hari ini tidak hanya sekedar menghasilkan endapan ilmu, tapi menghasilkan luaran. Mudah-mudahan dari diskusi kita kali ini luarannya jurnal Scopus ya, yang meneliti tentang bencana. Ya, mungkin tadi ada Pak Nopri ya. Mana Pak Nopri? Halo Pak Nopri. Pak Nopri, ini saya sudah janji sama Pak Nopri untuk memberi kesempatan Pak Nopri untuk memberi tanggapan atau memberi saran atau memberi pertanyaan. Makasih Pak Ara. Oke, silakan Pak Nopri. Oke Pak Ara. Selamat siang Bu Resi. Selamat siang Pak. Oh, Siang, saya Pak. sangat tertarik dengan penjelasan Ibu tadi, Bu, ya. Dan banyak hal-hal yang sebenarnya yang harus kita pelajari. Gitu. Saya menggarisbawahi Bu, gaya komunikasi pemerintah itu top down. Ini yang saya garis bawahi pertama. Jadi saya begini Bu, itu kata Ibu itu benar. Tidak seperti kalau saya lihat, saya kan lama hidup di Orde Baru Bu. Jadi gaya komunikasi waktu Orde Baru dengan yang ini Bu, itu tidak jauh berbeda. Nah, itu ini satu penilaian dari saya Bu ya. Jadi kalau kita lihat di zaman Orde Baru kan asal Bapak senang, APS, apapun bisa dilakukan asal Bapak senang, asal Presiden senang. Nah, itulah suatu hal yang harus kita pelajari gitu ya. Di zaman Orde Baru apapun bisa kita lakukan asal Bapak senang, asal Presiden senang. Nah, itu saya garis bawahi. Jadi dalam penanganan COVID dengan gaya top down kata Ibu tadi itu satu hal yang benar sekali. Ya. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Ibu tadi, karena kita lihat Bapak Menteri, Ibu Menteri, itu tidak ada inisiatifnya sedikit pun untuk bisa menangani COVID ini. Saya sangat malu ya, masa anak SMK di Jawa Timur bisa membuat masker, masa Ibu Menteri Ketenagakerjaan yang begitu banyak bengkel dia di seluruh Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa sampai sekarang. Mana anak asuhan di orang asuh yang di lembaga pemasyarakatan bisa buat masker, bisa buat ini. Masa pemerintah tidak bisa membuat, itu suatu hal yang sangat saya sayangkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, saya sangat suka menonton acara Indonesia Liars Club itu ya, yang di TV One. Di situ benar-benar saya tuh sangat menggarisbawahi pernyataan dari Dr. Erlina Burhan dari Dokter Rumah Sakit Paru Persahabatan Jakarta. Tolong Pak, dilibatkan seluruh spesialis, seluruh unsur, seluruh dokter yang ada di Indonesia. Jangan tidak dilibatkan. Masa Ikatan Dokter Indonesia saja tidak tahu, tidak dilibatkan pada awalnya. Padahal dia Ikatan Dokter Indonesia. Makanya saya kok pemerintah kita kok sangat kecil kali wawasan dia untuk menangani COVID ini. Tapi sekarang ini Bu, suatu hal yang saya masih Bu ya, masih keluar tuh kalau nggak perlu keluar bisa jarang keluar, saya biarlah di rumah aja. Kalau umpamanya nanti kalau juga terkena COVID, kalau kita udah jaga itu mungkin yang puasa yang kita nggak tahu takdirnya dari dia Bu ya. Itu yang kedua Bu. Itu yang ketiga, saya ocehan dari Bu Dr. Erlina Burhan ini waktu dia di Indonesia Liars Club di TV One, dengan juru bicara Presiden Pak Fahrul Rahman itu udah malu sekali dia mungkin Bu, malu sekali. Tolong kasih tahu sama Pak Presiden kamu tuh. Beli VCR itu cuma 300 juta bisa di Indonesia. Masa di luar negeri saya 3 miliar, 10 kali lipat. Di Indonesia 300 juta bisa katanya. Masa 3 miliar di luar negeri Anda beli? Jadi hal-hal yang begini ini kita makanya saya bilang sangat-sangat sedih kita melihat negara kita ini. Itu kita lihat Pak Presiden berapa 2 minggu yang lalu marah-marah pada menterinya. Bisa saya reshuffle kabinet gini segalanya. Karena begini Bu, honor dokter dan perawat aja sampai pertengahan bulan Juni 2020 itu belum dibayarkan dengan 75 triliun dana di Kementerian Kesehatan. Kenapa kok tidak kalian cairkan? Cairkan. Itu Presiden bilang cair, tapi menteri-menterinya kalian slow-slow aja, aku yang mati sendiri kata Presiden gitu. Jadi makanya saya lihat
kita di Indonesia nih Presiden Pak Jokowi mati sendiri lah Pak Presiden. Kami menteri-menterinya ongkang-ongkang aja, nggak biasa-biasa aja, tidak ada masalah katanya. Nah, itu yang saya lihat dalam penanganan COVID ini. Jadi saya itu sangat prihatin yang melihat pemerintah kita gitu. Kok orang-orang pintar banyak ya, kok tidak dilibatkan gitu. Makanya saya tuh sangat senang mendengar hampir tiap malam Bu, waktu saya 1 jam sama Pak nonton Metro TV dan Metro itu tadi malam yang udah positif 81.668, yang udah meninggal 3.797 malam kemarinnya, itu di Indonesia Bu. Udah 3.000 Bu yang meninggal di Indonesia. Sumatera Utara Bu, tadi malam saya juga nonton Metro TV, udah meninggal karena COVID di Sumatera Utara 136. Yang positif sekarang 2.693. Makanya kata Bu Nian tadi, Pak Gubernur, kata Ibu tadi, suluh-suluh aja, apa bisa atau enggak. Ya kita begitu-begitu aja lah mungkin Bu, negara kita nih. Makanya kalau kita lihat nanti apa akan jadi negara Indonesia, itu yang baru diuji PCR itu kan sekian persen aja orang penduduk Indonesia. Kalau negara lain tuh udah hampir 100% diuji sekian, Anda positif, itu kita kan masih sedikit sekali yang udah diuji-uji gitu. Makanya di USU Bu, 2 hari yang lalu Pak Rektor USU dikabarin sekarang udah dibikin testingnya di rumah sakit USU. Makanya moga-moga pemerintah kita tidak terlalu acuh lah menangani. Karena saya lihat dianukan lagi kalau di daerah-daerah Bu, kayaknya nggak ada Bu. Kayak di Medan ya, di lingkungan saya ini ya, kayaknya nggak ada apa-apanya Bu. Biar aja lah COVID itu berlalu. Cuma itu masukan dari saya Bu, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih Pak Ara. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, mau ditanggapin Kak? Silakan. Ya, boleh. Ya, yang pernyataan pertama Pak Nofri tadi ya, memang top down itu kita memang belum pernah berubah ya. Saya kira gaya pemerintahan, gaya komunikasi itu masih sama sih ya. Tapi kemudian yang kedua, ini yang sebenarnya sangat saya kan beberapa kali ke lokasi bencana, termasuk waktu masih emergency response itu ke Lombok, Palu tahun lalu, awal tahun ini. Yang terjadi ketika bencana yang paling menyedihkan adalah politicking. Politikingnya justru lebih kental ketimbang penanganan bencana. Orang berdebatnya itu di Jakarta. Kejadian bencana di Lombok, yang berdebat di Jakarta. Saya ingat sekali waktu itu, saya ada di Lombok, Kabupaten Lombok Utara, Agustus 2018. Waktu itu perdebatannya begini, apakah ini bencana nasional atau bencana daerah? Undang-Undang Penanganan Bencana sudah menyebutkan kalau sekian jumlah korban, maka itu bencana daerah. Kalau sekian jumlah korban, itu bencana nasional. Titik. Harusnya tidak ada interpretasi yang lain. Tapi kemudian politikus di Jakarta menjadikan itu komoditi politik, menjadikan itu, saya tidak berusaha berpihak ya, tapi framing yang diciptakan, bahwa pemerintah pusat itu tidak peduli dengan bencana Lombok, kemudian kebencian pada umat tertentu, itu kemudian kan di framing, akhirnya politikingnya lebih kental. Yang terjadi pada saat itu, saya kira ya pemerintah, maaf kata ya, juga terbawa arus dan juga berusaha yang tadi seperti Pak Nofri katakan, itu akan mungkin orang-orang di sekitar dia kemudian menyarankan akhirnya bencana Lombok itu adalah bencana daerah dengan penanganan nasional. Itu tidak ada. Itu nggak ada terminologi itu di dalam Undang-Undang Penanganan Bencana di Indonesia. Jadi ya, waktu saya di sana, besok itu masa emergency response berakhir. Jadi malam ini tim task force-nya ya, gugus tugasnya lah ya waktu itu di sana, jam 12 malam dengan adanya
instruksi Presiden tentang status kebencanaan di Lombok adalah bencana daerah dengan penanganan nasional, yang tidak ada sama sekali istilah itu di dalam perundang-undangan, itu staf orang-orang yang di Lombok, Kabupaten Lombok Utara yang saya ada di situ, itu harus ngubek-ngubek undang-undang untuk memastikan tidak ada tidak ada kesalahan administrasi, maladministrasi di dalam penutupan atau selesainya masa emergency response di Lombok. Jadi urusannya jadi politicking kan. Politikingnya lebih kental. Yang muncul di media mainstream ini juga mungkin evaluasi buat mungkin yang banyak juga Bapak Ibu yang juga masih jurnalis aktif di media mainstream. Yang muncul pada waktu itu bukan bagaimana penanganan bencana di Lombok, tetapi pendapat anggota DPR A tentang status Lombok, pendapat anggota DPR B tentang status bencana Lombok. Yang di ngomongin itu terus, yang di ngomongin itu yang di Senayan, yang di Istana. Sementara saya ada di sana waktu itu, permasalahan satu, hoax. Hoaxnya bukan hoax politik, tapi hoaxnya waktu itu 26 Agustus, 26 Agustus, jadi dia cocokologi, katanya 26 Agustus akan ada gempa berkekuatan 8 sekian skala Richter dengan tsunami yang sama besarnya seperti di Aceh. Saya ada di pusat pengungsian di Kabupaten Lombok Utara di Kota Tanjung. Normalnya ada sekitar 500 sampai 600 pengungsi yang ada di situ. Pada saat saya di situ, karena saya tiba tanggal 24 Agustus, dan katanya 26 akan ada gempa dan tsunami yang besar yang akan meluluhlantakkan Lombok, itu para pengungsi di sana tuh kurang dari 100 orang. Orang-orang yang ada di di pusat pengungsian itu mengungsi ke bukit, ke gunung yang tidak ada akses air, tidak ada akses toilet, tidak ada dapur, tidak ada apa-apa di sana. Karena ketakutan, hoax. Yang tinggal di situ cuma saya ketemu beberapa orang, ibu-ibu yang sudah tua, ada ibu-ibu yang hamil tua yang dia ya udahlah kalau mati aja ketimbang saya melahirkan di atas bukit sana, karena mereka harus ke gunung, jadi mereka mengungsi ke perbukitan, ada yang di dekat makam dan sebagainya. Itu masalah real di para penyintas, tapi itu nggak muncul di media mainstream kita, nggak muncul di televisi kita. Yang setiap hari dibahas itu adalah apakah bencana ini bencana nasional atau bencana daerah. Jadi politikingnya di Indonesia dalam penanganan bencana itu kental sekali, dan saya terus terang saya tuh karena langsung ke sana tuh rasanya sedih sekali ya, kok bisa ya gitu, kadang lus dada. Dan pemerintah juga saya kira ya mungkin karena sama-sama kuat ya, kemudian 2018 kita tahu itu masih mau pemilu karena itu menjadi komoditas politik sekali. Nah, akhirnya apa yang terjadi ya kita lihat mungkin di COVID-19 ini karena politikingnya lebih kental, penanganan permasalahan utama, core utama permasalahan yaitu kesehatan, seperti Pak Nofri bilang tadi, keterlibatan lembaga-lembaga yang harusnya kompeten di situ, itu kan menjadi tidak dilibatkan karena ya kontestasi power relation, siapa yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, pembisiknya siapa, dia dari organisasi apa, organisasinya berantem sama organisasi apa, itu justru ya walaupun di dalam komunikasi bencana itu juga menjadi salah satu varian penelitian, karena saya ada juga baca sebuah kajian tentang jadi dia mengkaji komunikasi atau relasi di antara para staf di gugus tugas di sebuah penanganan bencana di satu negara. Itu juga menarik gitu kan. Tapi pada praktiknya ketika orang-orang atau katakanlah pemerintah yang harusnya melakukan penanganan bencana, justru yang terjadi adalah politikingnya, yang menjadi kental adalah politisasi di segala macam urusan. Yang terjadi ya seperti kita lihat di COVID ini, yang tadi dipaparkan oleh Pak Nofri. Ya Sumut ini salah satu saya kira daerah yang paling santuy
yang paling tidak peduli apa yang terjadi, tapi saya kira itu masih sangat terkait dengan bagaimana komunikasi bencana dibangun di Indonesia atau di Sumatera Utara. Ketika pemerintah daerah tidak mampu mendiseminasi informasi dengan baik, pemerintah daerah tidak mampu membangkitkan kewaspadaan masyarakat, kemudian masyarakat juga mungkin karena selama ini tidak pernah dilibatkan, tidak ada society engagement yang pemerintah buka tangan, ayo dong kita kerjasama, ya akhirnya ya santuy dalam artian korban tambah terus, penanganan ya gitu-gitu aja. Saya sama Kak Re beberapa hari yang lalu kita ke rumah sakit, ngintilin salah satu humas ini Panasoha, dan di rumah sakit itu bilang sekarang semua rumah sakit umum di Medan itu harus menerima pasien COVID-19 karena tidak ada lagi istilah rumah sakit rujukan seperti yang kemarin-kemarin, karena memang pasiennya meningkat sedemikian rupa dan tidak ada tren penurunan. Jadi kita akan kemana saya kira ya begitu, disaster. Gitu Pak Ara, tanggapan saya. Oke. Ya. Saya boleh Pak Ali. Ya, Pak Baru. Pak Ara. Ya tunggu, moderatornya belum nongol. Nanti diusir saya. Jangan dong. Halo. Ya, itu dia. Iya, silakan Pak Karun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, sehat kan? Salam sehat Pak Baru. Iya, yang pertama sekali ingin saya sampaikan bahwa apa yang tadi dibicarakan tentang kolaborasi untuk menulis lintas prodi itu minggu lalu sudah saya bicarakan dengan Kaprodi AN, Ibu Nina Angelia. Kemudian kami pengen ketemu tapi nggak sempat-sempat. Nah karena tadi disinggung, wah ini harus dijadikan. Karena rencananya kita mau walaupun itu sebenarnya dalam lingkup prodi AP yang saya dipindahkan ke sana. Ya. Tapi karena tadi udah disinggung, saya pikir lintas prodi jadinya. Mungkin Bu Nina Angelia setuju tuh pasti. Dan ini harus diwujudkan, karena saya pikir kita akan inventarisasi siapa akan menulis apa. Saya bilang sama Bu Nina, ada 7 atau 10 tulisan, itu bisa jadi buku, dan semuanya tentang COVID-19. Nah ini 2-3 hari ini kayaknya harus terrealisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang komunikasi bencana, saya pikir kita harus bedakan ya, bencana alam dengan bencana wabah ini. Dan kaitannya dengan komunikasi top down tadi. Kalau bencana alam, saya ambil di Jepang misalnya, mereka tidak ada bencana, tetap secara rutin melakukan latihan-latihan bagaimana kalau bencana itu terjadi. Sehingga hasilnya kita tahu bahwa ketika tsunami di Jepang, mereka masyarakatnya sudah tahu apa yang harus dilakukan, sangat minim korban jiwa ya. Kalau korban fisik itu hampir sama mungkin, tapi korban jiwa. Dan ini pengalaman saya juga ketika saya terus terang aja hampir 12 tahun ya. Saya di manajemen Jepang di industri. Kami sekali 3 bulan itu memang wajib melakukan yang namanya latihan pemadam kebakaran dan mengatasi bencana di pabrik itu. Walaupun selama hampir 12 tahun saya di situ hanya sekali terjadi kebakaran dan itu pun tengah malam. Tapi kita tetap sudah standby. Nah, itu memang sudah dibiasakan dan di masyarakat kita itu memang tidak dibiasakan. Misalnya kalau kita naik kapal juga dulu ya cuek aja ketika awak kapalnya ngasih tahu instruksi. Ketika kita di pesawat juga
karena udah rutin kita nggak mau tahu tuh pramugari. Yang penting pramugari SOP-nya itu kita juga cuek aja nggak dengerin. Paling kalau pramugarinya cantik ya agak concern juga, tapi bukan dengan yang dia katakan, tapi dengan hidungnya yang bagus misalnya. Ada istri saya nih. Oke, itu memang kita, masyarakat kita. Nah, bencana yang kita hadapi ini bencana wabah. Beda dengan bencana alam itu. Dan saya pikir seperti yang sudah ada beberapa referensi yang saya baca juga, untuk menangani bencana wabah, ada satu kesimpulan yang sempat saya baca, semakin otoriter pemerintahnya, maka semakin gampang dia menangani wabah penyakit, karena harus satu suara, dan ini harus top down. Jadi kalau tadi agak dalam tanda kutip tidak menyukai atau menyenangi adanya top down, nah justru dalam bencana wabah penyakit ini harus top down. Pengalaman ketika misalnya dulu ada wabah malaria di satu daerah, kemudian kita tahu bahwa penanganan malaria itu dengan pil kina, bukan ke dukun, bukan ke bunga rampe, bukan dimandikan, maka di situ pemerintahnya tegas, otorisasinya dijalankan. Ayo, jangan ke dukun, jangan ke ini, jangan segala macam, pakai kina. Selesai, wabahnya selesai. Nah, di masyarakat kita ini terlalu banyak yang pintar, sehingga pemerintahnya juga nggak pintar-pintar kali. Sehingga pesannya itu juga belum jelas. Akhirnya terjadi yang seperti kita alami ini. Tadi ada antitesanya ya. Semakin otoriter pemerintahan dalam menghadapi wabah, maka semakin cepat itu teratasi. Tapi ini nggak berlaku di kawan saya di mana ya, Swiss ya. Dia cerita di Belanda juga yang sekarang dia cerita itu gimana demokrasinya. Tapi apa yang diinstruksikan pemerintah mereka ikuti semua. Ya, cerita teman saya itu sudah 2 bulan lebih dia di rumah aja. Dan pemerintah selalu mengawasi karena ini wabah penyakit dan harus satu arah top down, masyarakatnya ngikut. Masyarakatnya nggak perlu menginterpretasi lagi, menafsirkan lagi. Tapi inilah kata pemerintah, ini yang harus kalian lakukan. Just do it. Selesai. Tapi di kita ini tadi, mungkin karena dia bukan milih Jokowi, maaf ya, apa yang dilakukan pemerintah Jokowi dianggap nggak betul. Sehingga akhirnya rasa dipolitiking itu tadi mainnya. Pengamatan saya sementara begitu, kawan-kawan yang memang bukan memilih pemerintah yang sekarang, itu pasti aja ada kritiknya terhadap kebijakan yang dia terima yang kaitannya dengan penanganan COVID. Jadi dikaitkan dengan politik. Dan itu memang muncul dari masyarakat kita. Kita nggak bisa nafikan itu. Nah jadi bagaimana kita sebagai orang-orang yang well educated ini, apakah kita ngikut itu? Coba lepaskan dari cerita pemilu, coba lepaskan dari siapa yang kita pilih. Betul, saya nggak milih siapa-siapa kayaknya, lupa saya siapa yang pilih. Nah, coba kita lupakan itu. Tapi sekarang kita belajarnya, oh, yang namanya corona itu seperti ini, penanganannya seperti ini, dan masyarakat harus punya satu suara untuk menangani itu. Nah, suara itu yang mana yang paling benar? Ini yang paling penting mungkin. Sehingga satu suara memang harus top down. Kalau sudah banyak kali, kayak pil kina tadi contohnya, ada yang kedukun, ada yang dimandikan, ada yang segala macam. Padahal itu malaria, selesai. Nah sekarang ada lagi yang bilang itu, bukan kolaborasi, konspirasi global. Maka namanya virus. Virus itu nggak seperti kucing, nggak seperti anjing, nggak seperti kutu aja lumayan kelihatan. Ini nggak kelihatan. Jadi akhirnya ya harus top down memang. Nah, poin saya adalah bagaimana ini kalau kita yakin, kalau kita dalam forum ini satu suara bahwa ini memang harus ikut apa yang diinstruksikan pemerintah, kita bisa rekomendasikan sesuatu.
Tapi ketika di forum ini kita masih belum satu suara, belum satu persepsi yang Bu Resi bilang tadi, kita responnya belum sama, sehingga recovery-nya nggak mungkin terjadi. Gimana mau new normal? Nah, selama ini masih belum satu persepsi tentang keberadaan virus, udah bukan jahanam lagi nih, jah 9 udah mungkin. Jah 8 apa jah 9 ya. Nah, ini kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, kita dulu satu persepsi. Ketika respon kita udah sama, oke, peran siapa yang mau kita dengar? Komunikasi bencana yang mana? Dan harus dibedakan dengan bencana alam yang harus kita ikuti. Oh, nggak cocok. Gimana kita bisa merekomendasikannya sebagai orang-orang yang well educated ini? Kita punya lembaga kan, UMA. Nah, mungkin di situ kita bisa berperan. Nah, saya pikir itu lama-lama kayak orang merepet saya. Ya, saya pikir begitu saja. Bu Resi, mudah-mudahan setelah ini ada follow up-nya. Paling tidak buku tadi. Dan itu saya udah cerita tuh sama Bu Nina. Tadi di chat dia udah bilang setuju katanya. Artinya enggak jadi itu menjadi milik Prodi AP. Akan kita buat AP komunikasi dan siapa nanti yang akan menjadi editornya, itu nanti kita rembukkan. Saya pikir itu saja, mungkin ada yang lain nanti nggak kebagian. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, saya pikir nggak ditanggapin ya, tapi closing statement aja dari Bu Resi mengenai kita pada hari ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Kakak Ara, terima kasih Pak Barum, terima kasih semua yang hadir di Jumat Barokah kali ini. Saya kira paling tidak satu langkah real kita adalah sebuah usaha kolaborasi, kita sebagai akademisi menyumbang meskipun itu kita bukan tenaga medis garda terdepan, tapi kita menyumbang pemikiran kita, menyumbangkan penelitian kita. Saya kira itu harus dieksekusi, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja setiap kajian seperti yang tadi Pak Barum punya statement bahwa top down itu penting dan sebagainya. Setiap kajian itu menarik bagi saya. Komunikasi bencana ini memang banyak sekali sisi celah perspektifnya banyak sekali. Jadi menarik untuk menjadikan ini sebuah karya kolaborasi. Artinya di dalam, kalaupun kita misalnya eksekusinya adalah buku, di dalam buku itu pun bisa saling bertentangan, saya kira tidak masalah, sepanjang itu kan memperkaya hasanah keilmuan, memperkaya kajian kebencanaan lah, yang paling tidak dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, dilihat dari perspektif administrasi publik, dilihat dari perspektif komunikasi secara umum, komunikasi bencana, komunikasi terapeutik. Itulah yang bisa kita sumbangkan, saya kira. Dan saya senang bisa menjadi pemantik kalau bisa kolaborasinya benar-benar terrealisasi di masa yang tidak terlalu jauh dari hari ini. Terima kasih, saya kira itu aja, Kakak Ara. Oke, terima kasih Bu Resi. Ya, ini saya pikir diskusi yang menarik, tidak hanya sekedar mendapat ilmu, saya pikir, tapi kita mendapat luaran. Yang saya harap tadi luarannya bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk yang lain-lain, atau bisa dalam bentuk film, atau bisa dalam bentuk lagu, atau bisa dalam bentuk musik dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita sampaikan sebagai media komunikasi, dan kita sebagai komunikan untuk terlibat langsung memberi sumbangsi dalam penanganan COVID ini. Saya pikir udah banyak tadi masukan, udah banyak, saya tidak akan menyimpulkan karena diskusinya sangat menarik, saya pikir berkaitan dengan bencana. Semoga kita tetap sehat selalu. Ini mana, Ji? Ini langsung ditutup, Ji? Atau gimana, Ji? Ada kata penutup dari Ibu Bapak Dekan atau Ibu WD1? Mungkin nggak ada, mungkin langsung saya tutup saja dengan mengucap Alhamdulillah. Saya akan menutup seminar kita pada hari ini yang berkaitan dengan bencana. Terima kasih kepada Ibu Resi, terima kasih kepada para pemirsa pada hari ini.
Bila kita wilayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tia. Terima kasih Bu Dina. Semoga jadi ya. Kita harus buat karya kolaborasi. Iya, Resi. Nanti bisa aja kita inventarisasi ya Nina ya Bu Nina. Oke. Misalnya saya kasih judul kemarin itu saya kasih komunikasi sosial COVID-19